Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Jika kalian ingin mendapatkan tips-tips bermanfaat untuk kehidupan kalian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali tidak kita sadari, tapi ternyata bisa membuat kita menjadi miskin. Apa saja kebiasaan itu? Yuk, simak video ini sampai selesai. Kebiasaan buruk pertama adalah belanja impulsif. Saat kita melihat sesuatu yang menarik, seringkali kita langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Padahal, barang yang kita beli belum tentu benar-benar kita butuhkan. Ini bisa membuat pengeluaran kita membengkak tanpa disadari. Kebiasaan belanja impulsif bisa berdampak negatif pada keuangan kita. Selain menyebabkan pengeluaran yang tidak terkendali, belanja impulsif juga bisa menimbulkan perasaan menyesal setelah membeli barang yang tidak dibutuhkan. Untuk mengatasi kebiasaan ini, kita bisa mencoba beberapa strategi, seperti membuat daftar belanja. Sebelum pergi berbelanja, buatlah daftar barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan berkomitmen untuk hanya membeli barang yang ada dalam daftar tersebut. Menunda pembelian, jika tertarik dengan suatu barang, cobalah untuk menunda pembelian selama 24 jam. Ini memberi kita waktu untuk mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Mengatur anggaran, tetapkan anggaran belanja bulanan dan patuhi batas tersebut. Dengan memiliki anggaran yang jelas, kita bisa lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran, menghindari pemicu belanja, identifikasi situasi atau emosi yang memicu keinginan belanja impulsif, seperti saat merasa stres atau bosan, dan carilah alternatif kegiatan yang lebih sehat, menggunakan metode pembayaran tunai. Membayar dengan uang tunai bisa membantu kita lebih sadar akan jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan menggunakan kartu kredit atau debit. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari kebiasaan belanja impulsif yang merugikan. Kebiasaan kedua adalah tidak punya anggaran keuangan. Tanpa anggaran yang jelas, kita tidak tahu kemana uang kita pergi setiap bulannya. Alhasil, kita jadi kesulitan mengatur keuangan dan seringkali kehabisan uang sebelum akhir bulan. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi kita untuk mulai membuat anggaran keuangan yang rinci. Anggaran keuangan adalah rencana pengeluaran yang membantu kita mengalokasikan pendapatan secara bijak. Dengan anggaran, kita dapat mengidentifikasi prioritas keuangan, menentukan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi terlebih dahulu sebelum membelanjakan uang untuk hal-hal yang kurang penting, menghindari pemborosan, mencegah pengeluaran impulsif yang tidak diperlukan, yang seringkali menjadi penyebab utama kehabisan uang. Mencapai tujuan keuangan, membantu merencanakan dan menyisihkan uang untuk tujuan jangka panjang seperti tabungan, investasi, atau pembelian aset. Mengurangi stres keuangan, memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan sehingga kita bisa lebih tenang dan tidak khawatir tentang kekurangan uang di akhir bulan. Langkah pertama untuk membuat anggaran adalah mencatat semua sumber pendapatan dan pengeluaran. Setelah itu, bagi pengeluaran menjadi kategori-kategori seperti kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan hiburan. Dengan memonitor pengeluaran secara rutin dan membandingkannya dengan anggaran yang telah dibuat, kita bisa lebih disiplin dan memastikan bahwa kita hidup sesuai dengan kemampuan finansial kita. Dengan demikian, memiliki anggaran yang jelas tidak hanya membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Yang ketiga, hutang konsumtif. Memiliki hutang untuk keperluan yang tidak produktif seperti membeli gadget terbaru atau berlibur mewah bisa menjadi beban yang berat. Bunga hutang yang tinggi bisa membuat kita semakin terpuruk dalam jeratan hutang. Selain itu, hutang konsumtif biasanya tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Misalnya, gadget yang dibeli dengan berhutang mungkin akan cepat usang atau rusak, sedangkan kenangan dari liburan mewah meskipun menyenangkan, tidak memiliki nilai investasi yang dapat membantu memperbaiki situasi keuangan di masa depan. Mengelola hutang konsumtif dengan bijak sangat penting. Sebaiknya kita menahan diri dari melakukan pembelian yang tidak mendesak atau mencari alternatif lain yang lebih hemat. Membuat anggaran yang realistis dan disiplin dalam pengeluarannya juga bisa membantu mengurangi keinginan untuk berhutang konsumtif.
Menabung untuk keperluan konsumtif daripada berhutang bisa menjadi strategi yang lebih sehat secara finansial. Jika sudah terlanjur memiliki hutang konsumtif, langkah pertama yang bisa diambil adalah membuat rencana pelunasan yang jelas. Prioritaskan pembayaran hutang dengan bunga paling tinggi terlebih dahulu. Selain itu, cobalah mencari sumber pendapatan tambahan untuk mempercepat proses pelunasan hutang. Mengurangi pengeluaran tidak penting dan berfokus pada kebutuhan dasar bisa membantu mengalokasikan lebih banyak dana untuk melunasi hutang. Dengan kesadaran dan disiplin yang baik, kita dapat menghindari dan mengatasi jeratan hutang konsumtif, sehingga keuangan kita bisa lebih sehat dan stabil di masa depan. Kebiasaan keempat adalah menunda-nunda investasi. Banyak dari kita merasa investasi itu sulit dan menakutkan, sehingga memilih untuk menundanya. Padahal, semakin cepat kita memulai investasi, semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Menunda-nunda investasi bisa berdampak besar pada potensi keuntungan kita di masa depan. Saat kita menunda investasi, kita kehilangan waktu yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga majemuk. Bunga majemuk adalah konsep di mana bunga yang diperoleh dari investasi kita akan menghasilkan lebih banyak bunga di masa mendatang, sehingga menciptakan efek bola salju yang bisa mempercepat pertumbuhan kekayaan kita. Selain itu, investasi pada usia muda memungkinkan kita untuk mengambil risiko yang lebih besar, karena kita memiliki lebih banyak waktu untuk memulihkan kerugian. Sebaliknya, jika kita mulai berinvestasi pada usia yang lebih tua, kita mungkin harus mengambil pendekatan yang lebih konservatif, yang bisa membatasi potensi keuntungan kita. Banyak orang merasa takut memulai investasi karena kurangnya pengetahuan atau kekhawatiran tentang risiko yang terlibat. Namun, dengan edukasi yang tepat dan perencanaan yang matang, risiko tersebut bisa dikelola. Ada berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing individu, seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini adalah dengan membuat rencana keuangan yang jelas. Tentukan tujuan investasi Anda, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan mulailah dengan jumlah yang kecil jika merasa ragu. Dengan demikian, Anda bisa merasakan manfaat dari investasi dan secara bertahap meningkatkan jumlah investasi Anda seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan kepercayaan diri. Ingat, memulai investasi sedini mungkin adalah salah satu kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Semakin cepat kita memulai, semakin besar peluang kita untuk mengatasi inflasi dan mencapai tujuan keuangan kita di masa depan. Yang terakhir, gaya hidup konsumtif. Selalu ingin tampil keren dan mengikuti tren terbaru bisa membuat kita menghabiskan uang lebih banyak dari yang seharusnya. Gaya hidup yang berlebihan ini bisa membuat kita sulit menabung dan berinvestasi. Itulah beberapa kebiasaan buruk yang bisa membuat kita miskin. Mulai sekarang, mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan tersebut dan mulai mengelola keuangan kita dengan lebih bijak. Ingat, kebiasaan kecil bisa berdampak besar pada masa depan keuangan kita. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.